Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan share seputar informasi tentang evaluasi akademik MOOC P3K ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting seputar MOOC P3K yang wajib Bapak Ibu dan rekan-rekan tahu sebelum melaksanakan MOOC P3K. Apa saja pertanyaan itu? Nah, mari kita lihat ya. Nah, baik, yang pertama adalah kendala tidak bisa login. Jadi biasanya umumnya kendala tidak bisa login ini dikarenakan NIK yang belum sinkron dengan sistem di BKN. Memang pernah ada kendala seperti ini, tapi nanti akan didata dan ditanya oleh pembimbing MOOC-nya ya, seperti itu. Jadi dari pihak LAN-nya itu nanti akan diberikan informasi atau sosialisasi awal terlebih dahulu, dan ketika ada yang tidak bisa login biasanya ditanya dan didata. Jadi seperti itu. Nanti dicari tahu penyebabnya apa tidak bisa login. Nah, baik, lalu yang kedua, batas waktu evaluasi akademik itu kapan sih setelah MOOC pertama kalinya LMS bisa dibuka? Nah, seperti itu, sistemnya dibuka, MOOC-nya, maka evaluasi akademiknya itu dimulai di hari ke-15 sejak login pertama. Jadi peserta sudah bisa mengupload jurnal serta akan diberikan remedial 15 hari berikutnya jika peserta belum lulus. Ini jika belum lulus ya. Nah, lalu kita lihat lagi pertanyaan yang sering muncul. Nah, tentang persyaratan unggah jurnal. Jadi, jurnal yang diunggah ini berbentuk file PDF dan ukuran file maksimal 5 MB ya. Itu ketentuannya. Lalu tentang unggah foto. Nah, nanti biasanya di akhir harus unggah foto ini untuk ketentuan sertifikat. Jadi setelah evaluasi akademik nanti kan akan muncul sertifikatnya seperti itu, dan itu ada fotonya di bawahnya. Jadi pastikan foto yang akan diunggah sudah benar. Selanjutnya buka menu profile, upload foto, bentuk filenya JPEG. Nah, ukurannya itu tidak boleh lebih dari 1 MB, atau nanti dilihat lagi lah ketentuannya. Di situ nanti ada syarat-syaratnya, unggah foto maksimal sekian gitu, ada nanti tulisan warna merah biasanya. Lalu backgroundnya merah dan pakaiannya putih hitam, seperti itu. Nah, ini tentang batas percobaan akademik lagi, karena masih ada yang bertanya-tanya, jadi kalau misalkan saya coba pertama dapat nilainya 80, percobaan kedua dapat nilainya 84, saya coba lagi yang ketiga malah dapat 76, misalkan seperti itu. Jadi apakah yang terakhir nih yang akan saya dapat nilainya di sertifikat? Nah, kita lihat dulu ketentuannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Jadi batas percobaan akademiknya, jadi apabila peserta melaksanakan post-testnya itu 1 sampai dengan 3 kali percobaan, maka dapat memperoleh skor maksimal 100. Jadi misalkan yang pertama 80, kedua 92, coba lagi yang ketiga nilainya 98. Maka yang akan dipakai adalah percobaan yang ketiga, yang 98, karena maksimal 100. Jadi masih bisa dapat nilai 100 apabila batasnya 3 kali percobaan, seperti itu. Lalu peserta melakukan post-test 4 sampai dengan 5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90,01. Nah, apabila yang ketiga kali tadi dirasa masih di bawah 90, nah ini masih ada kesempatan percobaan keempat dan kelima. Apabila dapat skor 88 atau 90, maka nilai yang dipakai adalah nilai maksimal ya, skor maksimalnya. Jadi lebih bagus apabila ternyata percobaan 1, 2, 3, 4 belum dapat 90. Percobaan kelima saya usahakan deh dapat 90. Nah, kan gak ada salahnya mencoba, karena yang diambil pun akan nilai yang paling tinggi, seperti itu ya. Jadi peserta melaksanakan post-test 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80. Nah, jadi apabila melakukan post-test sampai 6 kali, dan walaupun udah sampai 6 kali tapi udah ada yang 98 nih, maka akan 98 yang keluar, tidak ya. Karena kalau sudah 6 kali post-test, maka nilai maksimalnya hanya 80,01 walaupun dapat 198, tetapi apabila
udah 6 kali, maka maksimal hanya 80,01. Jadi alangkah lebih baiknya kita meminimalisir percobaan, kita hanya pakai 1 sampai dengan 3 kali percobaan, semoga sudah bisa dapat skor maksimal ya, seperti itu. Lalu peserta melaksanakan post test lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 70,01. Nah, ini adalah ketentuan minimum ya, 70,01. Apabila di bawah itu maka artinya belum lulus. Jadi percobaannya bisa sampai lebih dari 6 kali dan maksimal nanti akan dapat skor 70,01 seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya, bagaimana menu upload jurnal dan evaluasi akademik tidak keluar menunya? Cek lagi jaringannya apakah stabil, lalu gunakan mode incognito atau mode tab samaran ya pada Google Chrome. Lalu pastikan settingan waktu harus real time, lalu pastikan sudah mengakses semua materi pada sistem. Baik, kita lihat pertanyaan yang sering ditanyakan lagi, bagaimana ketika lupa melaksanakan evaluasi akademik? Wah, ternyata lupa, ini jadwal evaluasi akademik tetapi tidak dilaksanakan. Maka apa yang terjadi? Maka peserta akan secara otomatis masuk sesi remedial. Seperti itu. Nah, ini lagi pertanyaan, bagaimana jika nilai tidak terlihat pada sistem? Coba refresh jaringan dan tunggu beberapa saat ya. Lalu bisa jadi nilai tidak keluar karena peserta belum lulus. Jadi ada kedua kemungkinan, di refresh terlebih dahulu supaya diproses, supaya lancar lagi kan jaringannya muncul nilainya. Atau memang bisa jadi karena peserta belum lulus, seperti itu. Nah, ini lagi bisa kita lihat bagaimana ketika menu submit nilai tidak keluar. Nah, hal ini menandakan bahwa peserta belum lulus ya. Jadi menu submit nilai itu tidak keluar, artinya peserta belum lulus. Nanti kalau sudah belum lulus, tidak disubmit, maka keterangannya tidak lulus ya. Padahal kesempatan mencoba itu kan banyak, makanya tidak dimunculkan nilai submitnya karena kemungkinan besar, karena tandanya belum lulus ya kalau nilai menu submitnya belum keluar. Baik, yang lagi ditanyakan bagaimana cara mengunduh sertifikat. Menu sertifikat akan keluar ketika sudah lulus dan perkiraan waktunya 20 hari. Seperti itu ya. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengubah profil pada MOOC P3K? Profil akan berubah jika data di BKN sudah berubah. Nah, ini ada lagi nih pasti yang bisa menjawab keraguan semuanya. Apakah bisa sistem dibuka melalui handphone? Tetap bisa login bisa, tetapi menu sepenuhnya tidak kompatibel ketika dibuka melalui HP. Maksudnya mungkin tidak terbuka secara semuanya gitu, nampaknya setengah-setengah kalau pakai HP. Jadi alangkah lebih bagusnya memakai laptop ya. Nah, ini apakah materi microlearning jika diakses ada warnanya? Tidak, ada yang warnanya tidak berubah menjadi hijau. Nah, ini sebelum evaluasi akademik ini ya, karena kita akan mengakses materi. Nah, jadi ini dijelaskan bahwa materi microlearning adalah materi pengayaan sehingga terkadang tidak berubah warnanya. Jadi apabila ada yang tidak berubah warnanya menjadi hijau, jangan panik kalau di materi microlearning karena materi microlearning adalah materi pengayaan. Jadi kadang-kadang tidak berubah warnanya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana jumlah trofi tidak berubah? Karena ketika sebelum evaluasi dilaksanakan kan kita membuka materi sehingga mendapatkan trofi seperti itu ya, mengumpulkan trofi tandanya. Tetapi apabila trofi tidak berubah, tetap segitu juga jumlahnya padahal materi sudah diakses, apa yang harus dilakukan? Nah, hal itu tidak masalah selama peserta bisa mengakses jurnal dan evaluasi akademik, seperti itu. Nah, itu tadilah semua materi-materi yang sering menjadi pertanyaan para peserta MOOC P3K. Semoga dapat menjadi pengetahuan untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakannya.
Baik, jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online, dan apabila dirasa informasi ini bermanfaat, silahkan share ke semua rekan-rekan sehingga rekan-rekan bertambah pengetahuan tentang MOOC P3K. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.